Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Aku, Paus Suci Leo XIV, hamba yang tidak layak dari kebenaran yang tak akan berlalu, dan penjaga jiwa-jiwa yang berjalan di lembah air mata, hari ini mengangkat suaraku sebagai seorang ayah dan gembala untuk menjawab sebuah pertanyaan yang mengguncang seluruh dunia, sebuah pertanyaan yang tidak mengenal batas, bahasa, atau usia. Mengapa Tuhan membiarkan begitu banyak penderitaan? Anakku yang terkasih, tidak ada satu hari pun berlalu tanpa satu jiwa dari kedalaman penderitaannya yang berani menengadah ke langit dengan mata berlinang dan dengan lirih membisikkan pertanyaan yang sama, dari lorong-lorong rumah sakit yang sunyi, hingga dapur-dapur sepi tempat seorang ibu berdoa untuk anaknya yang tak kunjung pulang. Dari makam-makam yang masih baru dan duka yang membara, hingga kamar-kamar gelap di mana depresi menyamar sebagai keheningan. Pertanyaan itu menggema seperti gema universal. Di mana engkau, Tuhan, saat aku paling membutuhkan MU? Dan aku tidak datang hari ini untuk memberimu penjelasan dingin atau hiburan yang dangkal. Aku tidak datang untuk menawarkan jawaban mudah karena penderitaan yang sejati tidak dapat diselesaikan dengan kata-kata terburu-buru, tetapi dengan tatapan yang mampu merenungkan misteri, karena, umat terkasih, penderitaan adalah misteri, bukan hukuman seperti yang banyak orang pikirkan dalam kebingungan mereka, melainkan sebuah pintu yang sempit, ya, namun juga suci. Dan siapapun yang memasukinya dengan mata jiwa yang terbuka akan menemukan bahwa ia tidak sendiri, bahwa ada seseorang yang telah lebih dahulu melewati ambang itu, Yesus Kristus, pria yang penuh derita, akrab dengan kesengsaraan. Seperti dikatakan dalam Injil suci menurut Nabi Yesaya pasal 53. Hari ini aku ingin berbicara kepadamu dari hati Sang Gembala yang baik, dari bagian paling dalam gereja, dari tempat di mana keluhan-keluhan umat manusia menjulang seperti dupa ke puncak surga. Karena banyak yang percaya bahwa iman Kristiani adalah pelarian dari penderitaan, tetapi tidak demikian. Iman Katolik bukanlah obat bius, iman Katolik adalah pelita yang menyala di tengah penderitaan. Ia adalah salib yang tidak dihindari, tetapi dipeluk dengan harapan. Ia adalah jawaban yang tidak membungkam jeritan, tetapi memberi makna padanya. Karena dalam penderitaan jiwa berhenti berlari dan mulai mendengar. Dalam penderitaan jiwa melepaskan diri dari dunia dan mulai mencari yang kekal. Dan di tanah yang gersang itu, Allah menanam benih-benih yang hanya bisa tumbuh di bawah embun air mata. Aku masih ingat dengan jelas kata-kata seorang wanita lanjut usia yang setia, anak dari gereja, yang setelah kehilangan suaminya menulis kepadaku, Bapa Suci, aku merasa Tuhan telah mencabik separuh jiwaku, tetapi aku juga merasa mendengar suaranya lebih jelas dari sebelumnya. Bukankah ini adalah kesaksian hidup akan misteri itu? Ketika dunia mengambil segalanya darimu, Tuhan dapat masuk bersama segala penderitaan. Penderitaan tidak asing bagi kekristenan. Kita bukanlah gereja yang dibangun di atas kenyamanan, melainkan di atas salib suci. Di dalamnya Kristus tidak melarikan diri dari penderitaan. Ia memeluknya. Ia tidak menyangkalnya. Ia menebusnya. Ia tidak menghukumnya. Ia mengubahnya menjadi jembatan menuju kebangkitan, dan itulah pusat harapan kita, bukan bahwa penderitaan akan lenyap, tetapi bahwa di dalam Kristus, penderitaan memiliki tempat dalam rencana kasih yang kekal. Perawan Maria, ibu kita yang tersuci, juga mengenal jurang itu. Ermitanya tidak kurang manusiawi daripada matamu. Ia menangis di kaki salib ketika ia melihat putranya, yang tak bersalah, yang suci, anak domba tanpa cela, ditikam demi dosa-dosa kita. Dan dalam tangisan itu, Maria bukan hanya ibu sang penebus, ia juga ibu dari penderitaan. Itulah sebabnya dia memahami penderitaanmu seperti tak ada yang lain, dan karena itulah ketika segalanya tampak runtuh, di bawah jubahnya lah kita menemukan perlindungan. Jangan takut untuk menangis. Jangan takut untuk bertanya. Jangan takut untuk membuka hatimu yang terluka, karena gereja sebagai seorang ibu tidak merasa jijik terhadap lukamu. Ia menyambutnya. Ia mengurapinya. Ia meninggikannya sebagai persembahan, seperti yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1595, penderitaan yang dipersatukan dengan penderitaan Kristus menjadi alat penyucian dan penebusan. Aku tahu bahwa ada malam-malam di mana bantalmu menjadi altar. Aku tahu bahwa ada hari-hari ketika doamu hanyalah desahan yang patah. Dan aku juga tahu bahwa ada saat-saat ketika engkau bertanya-tanya apakah Tuhan yang sejati benar-benar mendengarmu. Biarkan aku memberitahumu sebagai ayahmu, ia memang mendengarmu. Ia tahu setiap permata. Ia tahu setiap pikiran. Ia tahu setiap sudut dari perjuanganmu dan ia tidak acuh. Misteri penderitaan tidak mudah dipahami,
bahkan para kudus, para mistikus agung, para doktor gereja pun tidak mampu memahaminya sepenuhnya, namun mereka semua sepakat akan satu hal ini, dalam penderitaan, Allah tidak menjauh. Ia justru mendekat, karena kasih sejati tidak lari dari penderitaan. Amen. Dan jika ada satu tempat di mana kasih Allah dinyatakan dengan paling kuat, maka itu adalah di tempat di mana engkau merasa bahwa ia tidak ada. Justru di sanalah ia berbisik paling keras. Dan karena itu, hari ini dari tahta Petrus aku ingin mengundangmu untuk melihat penderitaanmu dengan mata yang baru, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai halaman kosong di mana Allah ingin menulis kisah yang baru, bukan sebagai penghalang. Tetapi sebagai sekolah. Karena penderitaan, jika dijalani dengan iman, memurnikan. Penderitaan, jika dipersembahkan, menebus. Dan air mata, jika didoakan, menjadi mutiara rahmat. Berapa banyak orang kudus yang lahir dari tungku penderitaan? Santa Teresia dari Lisieux, Santo Ignatius dari Loyola, Santa Rita dari Cascia, Santo Yohanes Paulus, dan semua dari mereka melalui malam-malam yang gelap, dari penyakit, dari kehilangan, dari keheningan Allah. Namun di sanalah mereka mekar. Di sanalah mereka menemukan panggilan mereka. Di sanalah mereka menjadi terang bagi sesama. Dan tahukah kamu mengapa? Karena mereka tidak melekat pada luka-luka mereka. Mereka mempersembahkannya. Mereka mengubahnya menjadi altar. Dan dari altar itu, Kristus bersinar. Umat terkasih, aku ingin memberitahumu sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar dengan jelas. Air matamu tidak sia-sia. Tidak ada air mata yang dicurahkan dengan cinta yang akan hilang. Surga mengumpulkannya. Para malaikat menjaganya. Dan Kristus, Imam Agung kita, sendiri mengubahnya menjadi rahmat, bagimu dan bagi dunia. Seperti yang dikatakan Santo Paulus dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 4, ia menghibur kita dalam segala penderitaan kita, agar kita juga dapat menghibur mereka yang menderita. Hari ini, lebih dari sebelumnya, gereja membutuhkan penderitaanmu yang dipersembahkan. Penebusan dunia tidak terjadi hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan salib yang dipikul dalam keheningan, dengan luka-luka tersembunyi, dengan pengorbanan rahasia, dengan kesabaran heroik dari mereka yang tetap mengasihi di tengah kehampaan. Bukankah seperti inilah dunia diselamatkan? Bukankah seperti inilah Kristus mengalahkan dosa? Engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Persecution para kudus menjelalenjamo. Maria memelukmu. Rosario yang engkau doakan dengan tangan gemetar. Tidak jatuh ke dalam kehampan. Setiap salam Maria adalah jema dalam kekekalan. Setiap Bapa kami adalah seruan kepercayaan. Dan sekalipun engkau merasa tidak merasakan apa-apa, sekalipun tampak bahwa Tuhan memberi keheningan, ingatlah ini, keheningan. Tuhan bukanlah ketidakhadiran, melainkan kedalaman, penantian, dan persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan sebagaimana malam mendahului fajar, demikian pula penderitaan mendahului kemuliaan. Bukan aku yang mengatakannya, tetapi Kristus sendiri dalam Injil suci menurut Santo Yohanes pasal 16 ayat 20. Kamu akan menangis dan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Anakku yang terkasih, hari ini surga membungkuk kepadamu, hari ini gereja memelukmu, dan aku sebagai ayahmu menempatkan air matamu di atas altar doaku, karena tidak ada yang lebih suci daripada jiwa yang menderita dengan iman, dan tidak ada jalan yang lebih pasti menuju hati Allah selain jalan yang dilalui dengan kaki yang terluka tetapi dengan mata yang tertuju pada kekekalan. Engkau tidak mengalami penderitaan ini secara kebetulan. Engkau sedang dipersiapkan, engkau sedang dimurnikan, dan suatu hari, ketika semua ini berlalu, engkau akan mengerti. Engkau akan melihat bagaimana setiap luka dulu adalah sebuah pintu. Engkau akan melihat bagaimana setiap malam memiliki bintangnya. Engkau akan melihat bagaimana setiap kehilangan sebenarnya adalah kuntungan yang kikal. Dan saat itu jiwamu akan bernyanyi, hatimu akan memuji, dan air matamu akan menjadi mahkota dari kesetiaanmu. Tetapi untuk saat ini, teruslah berjalan. Jangan lepaskan rosariomu, jangan tinggalkan ekaristi. Jangan tutup hatimu, karena Allah masih bekerja bahkan saat engkau tidak melihatnya, terutama saat engkau tidak melihatnya. Dalam momen rahmat ini, aku berharap hatimu terbuka seperti tabernakel yang diam, agar cahaya kebenaran dapat masuk. Karena jika dalam permenungan pertama kita merenungkan penderitaan sebagai misteri dan pintu, maka sekarang kita harus turun ke mata air di mana Injil suci dan ajaran kekal gereja mengungkapkan kedalaman misteri itu. Semua yang diwartakan iman tentang penderitaan lahir dari tatapan Kristus yang disalibkan dan bangkit,
dan di sana setiap air mata manusia tidak hanya menemukan penghiburan, tetapi juga makna dan misi. Anakku yang terkasih, izinkan aku memulai. Dengan menggenggam tangan gemetar Ayub, orang benar yang diceritakan oleh kitab suci yang kudus. Kita melihat bahwa iblis melukai dagingnya, tubuhnya dipenuhi luka, kematian mengintai anak-anaknya, dan kemiskinan merampas segalanya darinya. Namun Ayub tidak mengutuk Allah, dia bertanya, dia menangis, dia merobek jubahnya sebagai tanda duka, tetapi dia tidak meninggalkan kepercayaannya. Ia menjadi gambaran muda dari seluruh umat manusia yang tenggelam dalam samudra pertanyaan. Germania mengungkap bahwa kehidupan orang beriman tidak luput dari ujian, dan bahwa keadilan manusia bukanlah ukuran bagi kebijaksanaan ilahi. Di akhir kisah, Tuhan menjawab dari pusaran angin, bukan dengan traktat filsafat, melainkan dengan penampakan kemegahannya. Ayub mengakui kerendahannya dan berseru, "Dulu aku mengenal MU hanya dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Engkau." Disinilah kunci pertama, penderitaan membuka mata jiwa untuk melihat Allah dengan lebih murni. Penglihatan ini mencapai kepenuhannya ketika kita memusatkan pandangan pada anak domba yang menghapus dosa dunia. Injil suci menurut Matius pasal 26 ayat 39 memperlihatkan kepada kita Kristus di Getsemani, tertunduk dalam kesedihan. Dia tidak lari dari cawan, melainkan memeluknya dalam ketaatan sebagai anak. Bapakku, jika mungkin, biarlah kawan ini berlalu dariku. Tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Di sana kita melihat bagaimana Sang Putra kekal memikul penderitaan untuk menebusnya dari dalam. Dia tidak menghancurkannya dengan kuasa maha kuasa, melainkan mengubahnya, menguduskannya, menjadikannya liturgi penyelamatan. Di atas salib, penderitaan menjadi altar dan darah yang tercurah menjadi sumber kehidupan baru. Konsili Vatikan II, dalam konstitusi pastoral Gaudium et Spes, menegaskan bahwa misteri manusia hanya dapat dimengerti dalam terang sabda yang menjelma. Wahyu ini menunjukkan bahwa persoalan penderitaan tidak dapat dipisahkan dari pribadi Yesus Kristus. Siapapun yang mencoba menjelaskan penderitaan di luar salib akan berakhir dalam keputusasaan atau mengeraskan hatinya. Namun siapa yang memandang Kristus yang disalibkan akan menemukan bahwa kasih ilahi sanggup menanggung segala kejahatan demi membuka masa depan kebangkitan. Santo Paulus, rasul bagi bangsa-bangsa, berbicara tentang paradoks ini dalam suratnya kepada umat di Roma pasal 8 ayat 18, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan atas kita. Rasul itu tidak mengecilkan luka, tetapi meletakkannya di bawah terang harapan. Bagi dia, penderitaan adalah seperti kelahiran yang merintih sampai melahirkan penebusan yang penuh. Dan dalam surat kepada jemaat di Kolos pasal 1 ayat 24, Santo Paulus menambahkan pernyataan yang menakjubkan, "Aku melengkapi dalam dagingku apa yang masih kurang dari penderitaan Kristus demi tubuhnya, yaitu gereja." Ini bukan berarti bahwa sengsara Kristus kurang efektif, melainkan bahwa kuasa penebusannya ingin diperpanjang dalam diri kita, agar setiap air mata yang dipersembahkan turut mengambil bagian dalam sungai keselamatan yang agung. Ajaran ini tumbuh subur dalam spiritualitas para santo yang tak terhitung jumlahnya. Santa Teresa dari Avila, yang ditandai oleh penyakit dan fitnah, berkata bahwa salib memberi sebanyak yang ditimbangnya. Santo Fransiskus dari Assisi memeluk para penderita kusta dan mencium luka mereka, melihat di dalamnya wajah Sang Penebus yang menderita. Santo Yohanes Paulus II dalam surat apostolik Salvifici Doloris dengan penuh semangat mengembangkan teologi partisipasi ini. Penderitaan yang dipersatukan dengan kasih menjadi kekuatan yang membebaskan dari kejahatan dan membangun kebaikan. Ia sendiri, yang terbaring lemah karena Parkinson, adalah kesaksian hidup bahwa kerapuhan bisa berkhotbah lebih kuat daripada semangat masa muda. Tapi bagaimana kita mengharmoniskan cakrawala supernatural ini dengan ketidakadilan yang kadang kita alami? Di sanalah kunci kedua, kebebasan manusia adalah anugerah yang besar sekaligus risiko yang menakutkan. Allah tidak menciptakan manusia sebagai robot. Ia mengaruniakan kita kehendak bebas, yang bisa mencinta atau melukai. Dosa asal mematahkan keharmonisan dan membuka pintu pada penderitaan yang tidak ada dalam rencana awal. Namun penyelenggaraan ilahi dari Sang Bapa begitu berkuasa sehingga bahkan ketika makhluknya menderita, ia dapat menenun belas kasih dari benang-benang yang putus. Nabi Hosea, pasal 11 ayat 8, memperdengarkan getaran hati ilahi, "Bagaimana mungkin aku meninggalkan Engkau, hai Efraim? Hatiku tergerak dalam diriku. Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengubah sejarah menjadi jalan menuju persekutuan yang kekal." Kunci ketiga memancar dari sakramen-sakramen,
di mana salib menjadi hadir dan rahmat menembus daging yang terluka. Pengurapan orang sakit menunjukkan bahwa Kristus tidak hanya menopang orang yang menderita, tetapi masuk ke dalam batinnya untuk mengubah penderitaan menjadi persembahan. Pengakuan dosa memulakan demi bagi mereka yang telah menyebabkan penderatan. Orang lain dengan memersikan darah anak domba atas rasa bersalah. Dan Ekaristi Maha Kudus, sumber dan puncak segalanya, menempatkan dalam mulut kita Kristus sendiri yang telah menderita. Roti hidup yang turun dari surga menguatkan serat terdalam dari jiwa kita agar kita dapat memikul salib dengan martabat dan harapan. Kita tidak boleh melupakan dimensi komunitas dari penderitaan. Jika terisolasi, ia menjadi tak tertahankan, namun jika dibagikan dalam gereja, ia menjadi penebusan. Santo Lukas pasal 10 ayat 34 menceritakan bagaimana orang Samaria yang baik membalut luka dan menuangkan minyak dan anggur. Perumpamaan ini mengajak setiap orang yang telah dibaptis untuk menjadi balsam yang mengubah ketidakpedulian dunia menjadi belas kasih yang nyata. Disinilah ajaran sosial gereja bersinar, setiap rumah sakit, setiap karya amal, setiap air mata yang diseka adalah perpanjangan dari tangan Kristus dan kesaksian bahwa penderitaan tidak akan pernah memiliki kata akhir. Di jam sejarah ini, ketika perang, penyakit, dan kemiskinan merobek-robek bangsa-bangsa, Gereja Kudus dipanggil untuk mewartakan dengan suara lantang bahwa penderitaan manusia adalah tanah suci tempat sabda menjadi daging sekali lagi. Paus Benedictus XVI menekankan bahwa siapa yang menyingkirkan Allah berarti menyingkirkan harapan. Oleh karena itu, misi kita adalah mewartakan bahwa harapan mekar bahkan di rumah sakit darurat, di ladang yang hancur, dan di hati yang remuk, bukan untuk menghapus semua penderitaan dari bumi, tetapi untuk menyalakan api di tengahnya, api yang tidak bisa dipadamkan. Sekarang, lihatlah Maria di sisi salib, Stabat Mater, ia tidak memahami dengan logika manusia, tetapi ia tetap setia berdiri. Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium menyebutnya sebagai rekan istimewa dalam karya Sang Penyelamat, ia tidak menambahkan apapun pada kecukupan Kristus, tetapi fiat keibuannya mengizinkan rahmat membanjiri sejarah. Ketika engkau mendaraskan rosario, setiap salam Maria bagaikan mawar yang menaruh keharumannya di luka dunia. Di bawah mantelnya, kecemasan menjadi doa dan keputusasaan menemukan kelembutan. Izinkan aku berbicara secara khusus kepada para ibu yang menangisi anak-anak mereka yang kecanduan narkoba, para ayah yang menjaga di sisi ranjang rumah sakit, para pemuda yang didera kecemasan, dan para lansia yang merasa hidupnya kehilangan makna. Anak-anakku, salibmu bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda kasih istimewa. Kristus mengundangmu pada kerasulan tersembunyi yang lebih kuat dari 1000 khotbah, kerasulan mempersembahkan penderitaan demi pertobatan dunia. Ketika engkau melakukan ini, engkau menyatu dengan kurban Ekaristi dan menjadi altar hidup. Saudara-saudara, Imam, ingatlah bahwa ketika kita melayani sakramen kepada orang sakit, kita ikut serta dalam liturgi yang paling agung. Setiap kali kita mengangkat piala, tertumpuk di dalamnya semua luka umat manusia. Janganlah kita meriakan seperti pegawai, tetapi seperti Simon Kairin yang membantu Kristus memikul salib. Saudara muda terkasih, jangan takut akan kerapuhan. Santo Paulus mengaku bahwa ia memiliki duri dalam daging. Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Generasimu yang begitu haus akan keaslian akan menemukan kekuatan Injil justru ketika melihat umat Kristiani yang memeluk penyakit tanpa kehilangan sukacita. Dan kepadamu yang mendengarku dari penjara depresi, aku ingin mengulangi apa yang dikatakan Padre Pio kepada anak-anak rohaninya, semakin besar pencobaan, semakin besar pula rahmat yang menyertainya. Jangan lepaskan tangan Bunda Perawan, ia akan mengubah setiap malam yang gelap menjadi fajar. Kini aku ingin, dengan kerendahan hati anak, mengingat janji dalam Wahyu menurut Santo Yohanes pasal 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan Mount tidak akan ada lagi perkabungan, tidak ada tangisan, tidak ada kesakitan, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Inilah tujuan yang kita tuju. Kita bukanlah peziarah menuju kehampaan, kita sedang menuju pesta tanpa matahari terbenam di Yerusalem baru. Tubuh kita yang bangkit kelak tidak akan lagi mengenal keluhan. Harapan yang pasti itu harus menerangi kita sekarang seperti obor yang menuntun langkah-langkah kita. Sebelum menutup bagian khotbah ini, aku menyampaikan seruan terakhir, marilah kita persembahkan setiap hari, setiap kemunduran, setiap rasa sakit jasmani, setiap penghinaan moral, dalam persatuan dengan hati Yesus yang Maha Kudus. Ucapkan dalam hatimu, segalanya untuk MU,
Yesus, segalanya untuk jiwa-jiwa. Maka penderitaanmu menjadi Injil yang diam dan hidupmu, meski ditandai salib, menjadi gema dari nyanyian baru yang dinyanyikan oleh mereka yang telah ditebus. Anakku, apakah engkau mulai merasakan bagaimana embusan Roh Kudus menggerakkan jiwamu? Apakah engkau menyadari bahwa kegelapan bukanlah dinding tanpa celah? Jika demikian, pujilah Tuhan. Dan jika engkau masih ragu, jangan putus harapan. Teruslah mendengarkan. Teruslah berdoa. Teruslah berjalan. Karena sabda akan terus menyingkap lapisan-lapisan misteri yang lebih dalam, hingga fajar kekal menghapus. Samuel Ermata. Aku menutup bagian kedua ini dengan memohon kepada perawan terberkati agar meletakkan tangannya di atas lukamu dan kepada Santo Yusuf, pelindung gereja, agar menjaga ketekunanmu. Semoga para dokter suci, Santo Lukas dan Santa Gada, menyembuhkan tubuhmu. Semoga para martir menguatkanmu. Semoga para malaikat pelindung menyertaimu di setiap langkah, sementara itu, gereja peziarah akan terus menyalakan pelitanya. Sebab kita tahu kepada siapa kita telah menaruh kepercayaan, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ada kebenaran-kebenaran yang hanya dapat dipahami bukan dengan mata akal, melainkan dengan mata jiwa. Oleh karena itu, dalam bagian ketiga ini, aku ingin membimbingmu melalui gambar-gambar suci, simbol-simbol hidup, dan perumpamaan-perumpamaan yang mengungkapkan kepada kita apa yang bahkan bahasa teologis pun nyaris tak sanggup ucapkan. Sebab penderitaan, tamu diam dari hati manusia, menjelaskan kepada kita. Dan di dalam cermin para kudus, dalam penglihatan orang-orang sederhana, dalam gerakan-gerakan harian dari iman yang tersembunyi, kita menemukan cahaya-cahaya yang, seperti kunang-kunang, menerangi malam penderitaan dengan kilasan kekekalan. Izinkan aku membawamu ke halaman Injil suci menurut Lukas pasal 7, di mana Tuhan bertemu dengan seorang janda di kota Nain. Ia berjalan sambil menangis, mengiringi tubuh tak bernyawa dari anak tunggalnya. Dalam adegan itu, hidup seakan kalah, penderitaan telah mengucapkan kata terakhirnya. Namun Yesus, tergerak oleh belas kasih, menghentikan arak-arakan pemakaman, menyentuh peti jenazah dan mengucapkan kata yang mengubah segalanya, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Anak itu bangkit, dan sang ibu yang tadi hancur oleh duka kini kembali memeluk kehidupan. Gambar ini bukan sekadar sejarah, ia adalah nubuat. Penderitaan, ketika disentuh oleh Kristus, berhenti menjadi akhir dan berubah menjadi permulaan. Kematian tunduk pada sabda hidup dari Tuhan. Salib menjadi altar kebangkitan. Sekarang berhentilah bersamaku pada sosok Simon dari Kirene. Ia tidak meminta untuk memikul salib Kristus, ia dipaksa, seorang pria biasa yang terseret oleh kewajiban. Tetapi dalam sentuhan kayu itu, hidupnya berubah. Apa yang terlihat sebagai paksaan, berubah menjadi rahmat. Simon adalah simbol dari semua yang menderita tanpa mengerti, dari mereka yang memikul beban yang tidak mereka minta. Namun ia juga adalah janji, jika engkau menerima salibmu, meski engkau tidak memahaminya, Kristus akan berjalan bersamamu. Dan perjalanan yang dibagi itu akan menjadi jalan keselamatan. Ingat juga perempuan anonim yang di tengah keramaian berani menyentuh ujung jubah Yesus, Injil Lukas pasal 8. Ia telah menderita selama 12 tahun. Tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Hidupnya adalah perdarahan yang tak berujung, penderitaan, dan malu. Tetapi satu sentuhan iman sudah cukup agar kuasa ilahi mengalir dan menyembuhkan lukanya. Perempuan itu adalah kamu. Adalah aku. Kita semua yang membawa luka batin, rasa sakit yang tak terlihat dan tak dipahami siapapun. Dan adegan ini berkata kepada kita, mukjizat besar tak perlu, iman yang sederhana saja cukup. Satu sentuhan jiwa yang berkata, Tuhan, jika engkau mau, sembuhkanlah aku. Dan bagaimana dengan Marta dan Maria, saudara perempuan Lazarus? Saudara mereka telah meninggal, dan Yesus yang mereka kasihi tidak datang tepat waktu. Dalam Yohanes pasal 11, Maria berkata kepadanya sambil menangis, Tuhan, jika engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Betapa seringnya engkau juga mengucapkan hal ini, Tuhan, jika engkau ada, aku takkan kehilangan pekerjaan itu, aku takkan jatuh sakit, rumah tanggaku takkan hancur. Tetapi Yesus tidak menegur. Ia menangis. Ya, Putra Allah, sabda kikal, menangis di kubur sahabat Naya. Dan tangisan itu menyatakan bahwa Allah tidak acuh terhadap penderitaan kita, ia menangis bersamamu. Ia menangis untukmu. Dan kemudian ia memanggil Lazarus dengan namanya dan membangkitkannya dari kematian. Sebab penderitaan punya waktunya, tetapi kebangkitan pun punya waktunya, dan waktunya tidak pernah terlambat.
Sekarang aku ingin kau perhatikan sebuah perumpamaan yang jarang dibahas tetapi penuh makna, Matius pasal 13. Kerajaan surga diumpamakan dengan benih kecil yang tampaknya tak berarti, terkubur dalam gelapnya tanah. Tak seorang pun melihatnya, tak seorang pun memujinya. Namun di sana, di bawah beban tanah, dalam keheningan yang tersembunyi, kehidupan mulai bertunas. Itulah penderitaan yang dijalani dengan iman. Tak seorang pun memperhatikan, tetapi dalam ketersembunyian itu, jiwa mulai mekar. Dan suatu hari, ketika segalanya telah berlalu, buah itu akan terlihat. Benai tidak mati, ayah diaba begitu juga engkau. Penderitaanmu bukanlah akhir. Ayah adalah benai. Dalam penglihatan Santa Faustina Kowalska, Mystikus Karahiman Allahi, kita menemukan gambaran yang mengguncangkan. Yesus menunjukkan padanya dua jalan, satu jalan lebar dan terang, dihiasi bunga. Dan yang satu lagi sempit dan gelap, dipenuhi duri. Yang pertama membawa kepada kebinasaan, yang kedua menuju surga. Faustina memilih jalan kedua, dan Yesus berkata kepadanya, "Aku akan berjalan bersamamu." Penglihatan ini bukan kutukan atas sukacita manusia, melainkan penyingkapan atas harga kekudusan. Barang siapa sungguh mengasihi, memilih jalan yang sulit, bukan karena ia senang menderita, tetapi karena ia tahu jalan itu menuju Allah. Ingat pula Santo Yosef, suami Maria, orang benar, pelindung yang diam. Ia tidak mengucapkan satu kata pun dalam Injil, tetapi hidupnya adalah ziarah pengorbanan yang terus-menerus. Ia melarikan diri ke Mesir, bekerja tanpa henti, hidup dalam ketidakpastian, dan tetap menjadi pelindung Sang Penebus. Dalam dirinya kita menemukan bahwa tidak perlu memahami segalanya untuk memenuhi kehendak Allah. Cukup taat dalam hal-hal kecil dan dalam penderitaan harian. Kelelahan yang diam itu pun akan menjadi mahkota kemuliaan. Izinkan aku juga membagikan kisah yang dialami oleh seorang misionaris di Afrika, yang menceritakan tentang seorang anak kecil yang telah kehilangan kedua orang tuanya akibat perang. Setiap hari, anak itu pergi ke kapal, berlutut di hadapan tabernakel, dan hanya mengucapkan 3 kata, "Yesus, aku di sini." Ia tidak pernah meminta apa-apa. Ia hanya memberikan dirinya. Seiring waktu, anak itu sembuh secara batin, belajar mengampuni, menjadi seorang katekis, dan saat dewasa, memeluk imamat. Anak ini adalah kesaksian hidup bahwa penderitaan, bila diserahkan, menjadi panggilan. Ada juga kisah-kisah kuno dari para rahib gurun seperti Santo Antonius Abbas yang diserang oleh penderitaan fisik, godaan batin, dan kekeringan spiritual. Salah satu dari mereka, setelah malam panjang bergumul dalam jiwa, bertanya kepada Tuhan, "Di mana engkau?" Dan Tuhan menjawab, "Aku bersamamu dalam ketekunanmu, dalam keheninganmu, dalam imanmu." Kisah ini mengingatkan kita bahwa surga tidak selalu menjawab dengan mukjizat, tetapi selalu menjawab dengan kehadiran. Aku juga tidak bisa melupakan air mata Bunda Maria di La Salette dan Fatima. Di sana Maria menampakkan diri sambil menangis, bukan sebagai tontonan, tetapi sebagai pesan. Air matanya adalah cermin dari air mata kita. Ia menangis atas dosa dunia, atas dinginnya hati manusia, atas ketidakpedulian terhadap putranya. Tetapi ia juga menangis untukmu, untuk salibmu, untuk malam gelapmu, dan dalam tangisan itu ada kuasa. Setiap kali engkau mendaraskan rosario, engkau menghibur Maria. Dan ketika engkau menghibur Maria, ia menjadi pembela yang lebih kuat bagimu, karena hatinya adalah jembatan belas kasih. Anakku yang terkasih, engkau bukan satu-satunya yang menderita. Setiap hari, jiwa-jiwa tersembunyi di biara-biara, di rumah sakit, di medan perang, mempersembahkan penderitaan mereka untukmu. Mereka adalah kirene yang tak terlihat di dunia ini. Dan di surga, pengorbanan mereka akan menjadi melodi dari kekekalan yang mulia. Jangan remehkan salibmu. Jangan bandingkan dengan milik orang lain. Salibmu adalah unik, dirancang dengan kasih, diukur dengan kebijaksanaan, dan dipeluk demi Kristus. Dan sekarang izinkan aku memberimu satu gambaran terakhir. Di sebuah paroki pedesaan, seorang imam meletakkan salib di altar, tanpa tubuh Kristus. Seorang anak kecil mendekat dan bertanya, "Mengapa salib ini kosong?" Imam itu menjawab, "Agar kita meletakkan tubuh kita sendiri di sana, kesedihan kita, perjuangan kita." Kristus terus disalibkan dalam masing-masing dari kita. Altar itu adalah dirimu. Salib itu adalah dirimu. Dan jika engkau mempersatukan dirimu dengan Kristus, engkau tidak lagi menderita sia-sia, melainkan menderita secara menebus. Perumpamaan-perumpamaan ini, simbol-simbol ini, penglihatan-penglihatan ini, bukanlah sastra rohani semata.
melainkan jendela-jendela. Dan ketika engkau memandang melaluinya, engkau akan melihat bahwa surga tidaklah jauh, bahwa penderitaanmu bukanlah aib, melainkan benih, bahwa salibmu bukan kehancuran, melainkan penebusan, bahwa kisahmu, meski masih ditandai luka, sedang ditulis oleh tangan kasih Allah. Anakku yang terkasih, putri yang paling dikasihi, setelah merenungkan akar-akar kitab suci dan menapaki jalan-jalan simbolik di mana penderitaan menjadi benih kekekalan, tibalah saat kudus untuk menurunkan wahyu ini ke tanah kehidupan sehari-hari. Disitulah Injil harus menjelma dalam tindakan-tindakan konkret, kecil, dan penuh ketekunan. Sebab tak ada gunanya memahami misteri ini jika, setelah khotbah ini berakhir, kita masih hidup dengan hati yang suam-suam kuku atau pasrah. Injil tidak diberikan untuk dikagumi dari kejauhan, ia diberikan untuk disantap seperti roti hidup, untuk diminum seperti anggur yang menggembirakan jiwa, agar mengalir dalam nadi kita dan memperbarui setiap detak dengan oksigen dari surga. Itulah sebabnya, dalam bagian keempat ini, aku ingin memberimu alat-alat rohani yang akan mengubah penderitaanmu menjadi persembahan yang subur dan seluruh hidupmu yang masih ditandai luka menjadi ikon harapan yang terlihat di hadapan dunia yang sekarat karena kehausan. Izinkan aku memulai dengan mengingatkanmu akan sesuatu yang mendasar. Rahmat tidak membatalkan kodrat, tetapi menyembuhkannya, meninggikannya, dan menyempurnakannya. Ini berarti bahwa penderitaanmu, baik secara emosional, fisik, moral, maupun sosial, tidak akan terhapus secara ajaib setelah homili ini berakhir. Namun ia dapat ditransfigurasikan jika engkau memasukkannya ke dalam hati Ekaristi Kristus. Ia tidak meniadakan salib, ia memenuhi salib itu dengan kebangkitan. Maka penerapan praktis pertama adalah membudayakan pandangan ekaristis terhadap segala pengalamanmu. Setiap pagi sebelum membuka media sosial atau menyalakan berita, bukalah jiwamu seperti piala dan katakan, Tuhan Yesus, Engkau yang adalah roti yang dipecah dan darah yang tercurah, terimalah hari baru ini dengan segala dukanya dan sukacitanya, dan kuduskanlah dalam kasih MU. Lalu ketika malam tiba, berlututlah kembali dan ulaslah jam-jammu dengan kasih. Tanyakan pada dirimu, di mana aku bisa mempersembahkan? Di mana aku kehilangan kesabaran? Di mana lukaku terasa makin perih? Jadikanlah pemeriksaan batinmu sebagai perpanjangan diam dari liturgi, sebab dalam dialog yang intim itu, Roh Kudus memurnikan hati, menghilangkan kuman kepahitan, dan menaburkan ragi syukur. Aku menganjurkan, sejauh mungkin, agar engkau menghadiri misa kudus setiap hari. Aku tahu banyak yang akan berkata, Romo, saya bekerja sepanjang hari, saya tinggal jauh dari gereja, saya hampir tak punya tenaga untuk pulang ke rumah. Aku mengerti realitasmu. Maka jika menghadiri misa harian tak memungkinkan, pilihlah setidaknya 1 hari tambahan selain minggu, dan ubahlah hari itu menjadi oasismu. Engkau akan melihat bahwa Tuhan akan melipat gandakan waktumu seperti Ia melipat gandakan roti, dan memberimu kepastian bahwa tak ada yang menopang jiwa yang terluka. Lebih kuat daripada kehadiran niata yang diterima dengan kerendahan hati. Jika engkau pun tak bisa hadir secara fisik, persatukanlah salibmu dengan banyak orang sakit yang menerima komuni secara rohani. Katakan dengan penuh keyakinan doa sederhana ini, aku percaya, Yesusku, bahwa engkau sungguh hadir di surga dan dalam sakramen Maha Kudus di altar. Surga tidak mengukur kilometer, surga mengukur cinta. Penerapan kedua yang penting adalah sakramen rekonsiliasi. Penderitaan tanpa pengampunan menjadi asam. Penderitaan yang didamaikan menjadi balsam. Mungkin salibmu berasal dari dosamu sendiri yang kini kau sesali. Mungkin berasal dari dosa orang lain yang masih bernanah dalam ingatanmu. Dalam kedua kasus itu, pengakuan dosa adalah ruang operasi ilahi di mana sang tabib surgawi mencabut racun kepahitan dan menjahit luka dengan rahmat. Detanglah kepada Imam pengakuan seperti anak kecil yang jujur. Jangan takut menunjukkan lukamu. Imam bukanlah hakim kejam, tetapi gema dari Kristus yang berkata, bangkitlah dan berjalanlah. Siapa yang mengaku dosa, mengusir musuh dari rasa bersalah dan membuka ruang bagi damai yang dunia tak bisa berikan. Penerapan ketiga, Rosario sebagai napas jiwa. Aku sudah mengatakannya dan kuulangi, setiap salam Maria adalah setetes minyak di pelita harapan. Ketika penderitaan mencekik, genggamlah butir-butir rosari dan biarkan pengulangan lembut salam malaikat memijat ketakutanmu. Maria, ahli dalam malam-malam ketidakpastian, akan mengajarimu berjalan meski engkau tak melihat cakrawala. Tak mengapa jika pikiranmu awalnya mengembara, rahmat tetap bekerja meski perasaanmu goyah, seperti musik yang meresap perlahan ke dalam kulit. Biarkanlah peristiwa-peristiwa gembira, terang, sedih, dan mulia menulis ulang skenario kisahmu.
Menafsirkan kejatuhanmu dalam terang kejatuhan dan kemenangan Kristus. Penerapan keempat, adorasi Ekaristi. Ada penderitaan yang lebih membutuhkan keheningan daripada penjelasan. Berdirilah di hadapan tabernakel, meski hanya 15 menit. Jangan katakan, apa. Jangan harapkan perasaan luar biasa. Biarkan saja hatimu menghangat di dekat api, seperti roti yang menguning di dekat bara. Sedikit demi sedikit, kehadiran Yesus akan melunakkan bagian-bagian hatimu yang mengeras. Dan jika air mata mulai mengalir, jangan tahan, itu adalah liturgi. Bagi mereka yang miskin di hadapan Allah. Dalam adorasi itu, persembahkanlah nama-nama mereka yang telah menyakitimu, atau mereka yang berbagi penderitaan bersamamu. Kristus akan mengumpulkan mereka dan mencelupkan mereka ke dalam lukanya yang terbuka, di sanalah setiap luka menemukan obat. Penerapan kelima, pelayanan kepada sesama. Penderitaan bisa membuat kita egois atau membuka kita pada belas kasih. Putuskan hari ini untuk menjadi kairin bagi sesamamu. Kunjungilah orang sakit. Bawalah makanan kepada lansia. Tersenyumlah kepada seseorang di jalan. Mungkin kau berkata, saya tak punya tenaga untuk memberi. Justru disitulah letak mukjizatnya, ketika kau memberi dari kekuatan yang sedikit, Allah melipat gandakannya menjadi arus penghiburan. Dan kau akan mengalami paradoks yang dinyatakan Santo Fransiskus dari Assisi, dalam memberi, kita menerima. Dalam mati, kita dibangkitkan. Pelayanan adalah anestesi yang meringankan siksaanmu sendiri, sebab ia membawamu keluar dari labirin. Belas kasihan pada diri. Sekarang izinkan aku mengusulkan jadwal mingguan yang sangat sederhana, hampir tak terlihat, tetapi efektif. Senin, persembahkan harimu bagi mereka yang tidak mengenal Kristus, dan bisikan, Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, buatlah hatiku seperti hati Mu. Rabu, kunjungilah jika mungkin seseorang yang sakit, tetangga, kerabat, dan doakan bersamanya satu peristiwa rosario, mempercayakan salib mereka kepada Bunda berduka cita. Jumat, berpuasalah setidaknya dari 1 kali makan, mempersatukan pengorbanan kecilmu dengan Jumat Agung yang menyelamatkan dunia. 3 praktik kecil ini, jika terus dilakukan dari waktu ke waktu, akan mengukir geografi sengsara dalam jiwamu, di mana penderitaan tidak lagi menjadi monster, tetapi menjadi peta menuju Paskah. Mari lanjut ke bidang penerapan lainnya, Lectio Divina, bacaan rohani. Ambillah satu kutipan pendek tiap hari, misalnya Mazmur 23, atau, Bapa, ke dalam tangan Mu kuserahkan nyawaku, dan bacalah perlahan hingga satu kata menyala. Biarkan percikan itu menerangi ruang batin tempat engkau menyimpan dukamu. 10 menit bacaan lebih berharga daripada 1000 halaman yang dibaca tergesa-gesa, sebab firman bukan ensiklopedia, ia adalah pedang yang memisahkan dusta dari kebenaran. Baten. Ketika ia memotong, ia juga menyembuhkan. Jangan lupakan komunitas paroki. Penderitaan suka mencari sudut sunyi untuk membisikkan bahwa tak ada yang memahami. Patahkanlah kebohongan itu. Ikutilah kelompok doa, paduan suara kecil, atau pelayanan karitatif. Berbagi salib dengan saudara-saudari yang juga berdarah akan mencegah jiwamu berkarat dalam keterasingan. Gereja adalah rumah sakit lapangan, seperti yang berulang kali dikatakan oleh Paus Fransiskus. Di dalamnya kruk dibagikan dan perban diberikan dengan cuma-cuma. Kini aku ingin menyampaikan bagian khusus bagi pasangan suami istri yang menderita ketika penyakit atau kemiskinan menghantam rumah tangga. Godaan terbesarnya adalah saling menyalahkan, menutup diri secara emosional, membiarkan keheningan membangun. Tembak. Aku mohon padamu dalam nama Kristus, genggamlah lagi tangan pasanganmu, meski hatimu tidak merasa bersemangat. Doakan satu Bapa kami bersama sebelum tidur, meskipun engkau lelah, meskipun itu terasa rutin. Doa singkat ini adalah jembatan di atas jurang, dan pengingat bahwa sakramen pernikahan telah menjadikan kalian penjaga satu sama lain dalam penderitaan. Tak seorang pun bisa memikul salib itu sendirian, hanya bersama, barulah salib itu menjadi lebih ringan. Aku juga berbicara kepada kalian, anak-anak muda yang menderita karena kecemasan, depresi, atau kesepian digital. Anak-anakku, aku tahu bahwa kalian hidup dikelilingi layar yang memperbesar perbandingan dan ketakutan. Ketika rasa sakit batin itu memuncak, berhentilah menggulir layar. Matikan cahaya biru itu dan nyalakan lilin. Tataplah nyalanya dan dengarkan napasmu. Katakan perlahan, Yesus, aku percaya kepada Mu. Lalu ambillah pensil dan kertas, kertas, dan tulislah surat kepada Tuhan. Katakan semuanya, bahkan yang membuatmu malu. Lalu remaslah kertas itu dan letakkan di kaki salib. Tindakan sederhana ini adalah eksorsisme terhadap keputusasaan.
Dan jika awan gelap itu masih bertahan, carilah pembimbing rohani atau terapis Katolik. Tubuh dan pikiran memerlukan perawatan alami dan adikodrati. Jangan malu karena butuh bantuan. Bahkan Kristus sendiri tidak memikul salib sendirian, ia menerima bantuan dari Simon dari Kirene. Sekarang aku ingin engkau merenungkan alam sebagai sakramen penghiburan, fajar, gemericik air, keheningan hutan, semuanya adalah khotbah tanpa kata. Keluarlah berjalan kaki, berdoa dengan kakimu. Biarkan angin mengingatkanmu bahwa roh berhembus kemana ia kehendaki. Dan selagi engkau melangkah, alanjailah ayat-ayat yang menembakkan dirimu, Tuhan adalah jembalaku, takkan kekurangan. Aku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Engkau akan merasakan udara segar meluaskan paru-paru jiwamu dan memperbarui karunia-Nya. Mari kita bicara tentang persembahan karya. Saat bangun tidur, persembahkanlah harimu yang akan datang, Bapa yang baik, aku mempersatukan hatiku dengan hati Putra-Mu dalam Roh Kudus melalui tangan Maria, demi keselamatan dunia. Maka hari yang dipenuhi sakit kepala, kemacetan, dan kesalahpahaman di tempat kerja pun berubah menjadi dupa. Ingatlah, tidak ada keadaan yang tidak berarti jika dijalani dalam persatuan dengan Kristus. Aku tahu mungkin engkau berpikir, Bapa Suci, semua ini terdengar indah, tapi kenyataanku adalah padang gurun. Justru karena itulah, penerapan terakhir yang kuusulkan kepadamu adalah kesabaran supranatural. Santa Katarina dari Siena berkata bahwa kekudusan dimasak perlahan dalam period ketekunen. Engkau mungkin telah berdoa selama berbulan-bulan tanpa merasa terhibur. Engkau mungkin rutin menghadiri misa namun tetap sakit. Engkau mungkin telah mengampuni, tetapi masih berdarah. Jangan menyerah. Rahmat mengalir seperti air bawah tanah, diam, tetapi tak terkalahkan. Percayalah pada irama Allah. Ia tidak bekerja dengan jam yang penuh kecemasan, melainkan dengan jam kekekalan. Untuk menopang kesabaran itu, rangkulah devosi kepada Santo Yosef. Letakkan gambar dirinya di kamarmu dan setiap malam percayakan hidupmu kepadanya dengan kata-kata ini, Santo Yosef, sahabat dalam keheningan, ajarilah hatiku untuk menanti. Dia yang tahu cara melarikan diri di malam hari dan bekerja dalam ketersembunyian akan menunjukkan kepadamu bahwa tidak ada penundaan yang sia-sia bagi mereka yang percaya pada penyelenggaraan ilahi. Maka langkah demi langkah, penderitaanmu akan menjadi Injil yang terlihat. Engkau akan melihat bagaimana orang lain, yang menyaksikan ketenanganmu di tengah badai, akan bertanya, apa rahasia damai hatimu? Dan saat itu engkau dapat berkata seperti Santo Paulus, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Anakku, harapan terdalamku adalah agar salibmu, agar air matamu menjadi embun bagi tanah yang retak, agar rumahmu, meski dengan kruk dan obat, menjadi tempat kudus keluarga di mana para malaikat bernyanyi. Jangan menunggu lukamu sembuh untuk mulai mengasihi. Kasihilah dari luka itu. Layani dari luka itu. Percayalah dari dalam gelap. Inilah mukjizat yang akan membuat neraka gemetar dan surga bersukacita. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin, anakku, jika engkau telah sampai sejauh ini, itu karena ada sesuatu di dalam dirimu yang telah terbangun. Mungkin engkau belum sepenuhnya mengerti mengapa engkau terus menderita. Mungkin salibmu belum diringankan. Mungkin doamu belum menerima jawaban yang begitu engkau rindukan. Tetapi jika engkau masih di sini hari ini, jika engkau masih mendengarkan, jika jiwamu belum mati, itu karena Roh Kudus sudah bekerja di kedalaman batinmu. Ini bukan kesimpulan, ini adalah pintu yang terbuka, undangan suci, panggilan kasih. Sebab meski penderitaan belum berhenti, sesuatu telah berubah, engkau tidak lagi sendiri. Kristus bersamamu. Maria berjalan di sisimu. Dan seluruh gereja berdoa. Bagimu, hari ini, dalam bagian terakhir dari ziarah rohani kita, aku ingin agar engkau merasa digandeng oleh tangan, seperti anak yang kembali ke rumah. Sebab pendaratan, ketika dijalani tanpa Allah, membuang kita jauh. Tetapi ketika dijalani dalam Kristus, membawa kita pulang. Itulah sebabnya hari ini aku ingin berbicara langsung kepada hatimu, bukan dengan gagasan atau teori, tetapi dengan bisikan seorang ayah yang mengasihi, dengan kelembutan seorang ibu yang menghibur, dengan ketegasan seorang gembala yang memanggil. Kembalilah ke rumah Bapa. Kembalilah, meski engkau terluka. Kembalilah, meski engkau telah melarikan diri. Kembalilah, meski engkau belum mengerti. Engkau tidak perlu memiliki semua jawaban untuk kembali. Engkau hanya perlu membuka jiwamu dan berkata, Bapa, aku telah berdosa, tetapi aku masih membutuhkan-Mu.
Seperti anak yang hilang dalam Injil suci menurut Santo Lukas pasal 15, yang kembali dengan kaki kotor dan hati hancur, dan dipeluk, dicium, dikenakan pakaian, dan dipulihkan. Allah tidak mengharapkan kesempurnaan, ia menantikan keculusan. Ia tidak tertarik pada jasamu, ia tertarik pada kerinduanmu untuk memulai kembali. Salib yang engkau pikul bukanlah penghalang bagi kasih Allah, ia adalah jembatan di mana ia ingin datang dan menemukanmu. Tetapi engkau harus mengizinkannya. Mesak. Jangan pasang tembok lagi. Jangan ulangi lagi, aku tidak layak, aku tak bisa, aku tak kuat. Karena ya, engkau bisa, bukan oleh kekuatanmu, tetapi oleh Dia yang hidup dalam dirimu. Karena ketika engkau jatuh, Dia yang mengangkatmu. Ketika engkau ragu, Dia menopangmu. Ketika engkau berseru, Dia menjawabmu. Dan ketika engkau tak sanggup berjalan, Dia menggendongmu. Hari ini aku memanggilmu untuk membuat sebuah keputusan. Bukan untuk mengubah dunia. Bukan untuk menyelesaikan semua masalahmu. Tetapi untuk menyerah kepada rahmat. Untuk membungkuk dalam batin. Dan berkata, Tuhan Yesus, aku tidak mau lagi berjuang tanpa Engkau. Aku tidak mau lagi pura-pura baik-baik saja. Aku tidak mau lagi berjalan sendirian. Inilah saatnya. Inilah waktunya untuk kembali. Bukan besok. Bukan saat engkau sembuh. Bukan saat segalanya membaik. Tapi di sini. Di saat ini. Kudus. Pejamkan matamu dan pandanglah yang terselub. Lihat dia berdarah, ya, tetapi juga bersinar. Lihat dia dipaku, ya, tetapi dengan tangan terbuka. Lihat dia mati, ya, tetapi dengan mata yang sudah menang. Dan dengarkan suaranya, ia tidak menghakimimu, ia tidak menuduhmu, ia tidak merendahkanmu. Ia memanggilmu dengan namamu. Ia berkata, Datanglah kepadaku, kamu yang letih lisa dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji ini bukan puisi, ia adalah kebenaran kekal. Dan jika engkau percaya, jika engkau mengambilnya sebagai milikmu, segalanya akan mulai berubah. Aku mengundangmu, dari kedalaman jiwaku sebagai gembala, untuk melakukan pengakuan dosa yang tulus. Dalam beberapa hari ke depan, bersujud di hadapan Kristus yang hadir dalam imam, untuk mengosongkan hatimu, meninggalkan kepahitan, menyerahkan dendam, dan menerima pengampunan. Bukalah dirimu terhadap sukacita. Pengakuan bukanlah pengginan, ia adalah kebangkitan. Dan di sanalah, dalam sakramen yang dilupakan banyak orang, jiwa menerima pelukan kekal yang tak dapat dihancurkan oleh luka apapun. Kemudian kembalilah ke Ekaristi, bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai tradisi, melainkan sebagai rasa lapar akan surga. Yesus menantimu di altar. Yesus mempersembahkan dirinya untukmu dalam setiap misa. Yesus memberimu tubuhnya, darahnya, jiwanya, dan keilahiannya. Bagaimana mungkin engkau merasa sendirian, jika ia menjadi santapan bagimu? Jangan lewatkan lagi komuni. Jangan biarkan lagi. Jangan biarkan dunia mencuri harta itu darimu. Sebab dalam hosti yang dikonsekrasi, terdapat obat yang dibutuhkan hatimu. Terimalah, kasihilah, sembahlah, dan engkau akan melihat, meskipun salibmu tetap ada, jiwamu akan berjalan dengan sayap kebangkitan. Aku juga ingin memanggilmu untuk mengampuni. Ya, aku tahu ada luka yang tampaknya mustahil. Pengkhianatan yang menandai masa kecil. Penelantaran yang tak pernah disebutkan. Luka yang lahir di rumah, di gereja, dalam pernikahan. Tetapi pengampunan bukanlah melupakan. Pengampunan adalah berhenti. Memaklumkan. Ia adalah menyerahkan pengakuan kepada Allah. Ia adalah berkata, Tuhan, aku tidak bisa mengasihi musuh ini, tetapi engkau bisa mengasihi dia di dalam diriku. Dan ketika engkau melakukan ini, ketika engkau melepaskan kebencian, jiwa mulai bernapas. Salib menjadi ringan. Dan hati yang tampak mati mulai berdetak dengan kekuatan baru. Mungkin engkau telah banyak menangis. Mungkin engkau sudah kehabisan air mata. Mungkin engkau merasa bahwa Allah telah melupakanmu. Tetapi hari ini, aku, sebagai Paus, sebagai Gembala Universal, menjamin kepadamu, dalam nama gereja, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Tidak sedetik pun. Meski engkau tidak merasakannya. Meski engkau tidak melihatnya. Meski segalanya dalam hidupmu berkata sebaliknya, dia adalah, dia ada, dan dia akan selalu ada. Karena namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan karena kasih-Nya tidak diukur oleh perasaan kita, tetapi oleh kesetiaannya. Jangan biarkan musuh menipumu. Jangan biarkan kegelapan lebih lontang daripada sabda. Jangan biarkan kegagalan mendefivasikan dirimu. Karena engkau bukan masa lalumu.
Engkau bukan penyakitmu. Engkau bukan dosamu. Engkau adalah anak perempuan bait Allah. Engkau teledietibus. Engkau adalah permata berharga yang dibeli dengan darah. Engkau adalah air mata yang dikumpulkan Allah. Engkau adalah kisah yang masih sedang ditulis oleh Allah. Dan jika pernah kau berpikir untuk menyerah, jika pernah terlintas bahwa kematian akan menjadi istirahat, jika pernah kau berharap menghilang, agar tak lagi menyakiti, izinkan aku memberitahumu sesuatu yang mungkin tak pernah cukup kuat dikatakan oleh siapapun, engkau penting. Hidupmu bermakna. Engkau dikasihi untuk selamanya. Dan meskipun penderitaanmu belum berakhir, Kristus bersamamu. Dalam setiap helaan napas. Dia tidak akan membiarkan air matamu sia-sia. Dia akan mengumpulkan air matamu. Dia akan menebusnya. Dia akan mengubahnya. Hari ini, di akhir khotbah ini, aku ingin engkau mengambil keputusan yang nyata. Pilihlah hidup, pilihlah iman, pilihlah ekaristi, pilihlah kasih. Mungkin engkau merasa tak kuat. Mungkin segala sesuatu dalam dirimu ingin tetap tinggal dalam kegelapan. Tapi angkatlah kepalamu, tegakkanlah punggungmu, pandanglah langit, dan katakan, Tuhan, aku percaya, tetapi tambahkanlah imanku. Dan Dia yang tak pernah menolak orang yang menangis akan datang kepadamu seperti embun pagi. Aku mohon, marilah berdoa bersamaku sekarang, bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai upacara, melainkan sebagai seruan dari dalam jiwa. Ucapkanlah kata-kata ini dengan iman, seolah-olah itu adalah desahan terakhirmu dan napas pertamamu, Tuhan Yesus, melalui perantaraan Bunda Mu yang kudus, Perawan Maria, dan Santo Yosef yang mulia, aku melangkah menuju hati kudus Mu. Sembuhkanlah lukaku, ampunilah dosaku, pulihkanlah jiwaku. Jadikanlah salibku bukan batu sandungan, tetapi tangga menuju surga. Terimala penderitangku dan ubahlah menjadi persembahan. Terimalah air mataku dan ubahlah menjadi embun. Terimalah hidupku dan jadikanlah terang. Amin. Dan sekarang, dengan seluruh kasih dari seorang ayah rohani, dengan berkat yang memancar dari hati Kristus, dan dengan naungan keibuan dari Bunda Maria di atasmu, marilah kita berdoa bersama. Damai Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama Mu, datanglah kerajaan Mu, jadilah kehendak Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan semoga berkat ini, yang diberikan dari altar kasih, menyertaimu hari ini. Dan untuk selamanya, semoga Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Semoga Tuhan menyinari wajahnya atasmu dan memberimu damai. Semoga Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, dan semoga Perawan Maria yang terberkati menudungimu dengan mantelnya sekarang dan sepanjang hidupmu. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anakku, anakku perempuan dan laki-laki, pesan ini belum berakhir. Mulailah sekarang dengan menghidupinya, dengan mempersembahkannya, dan ingatlah, ketika segalanya tampak gelap, terang Kristus tetap menyala di dalam dirimu, sampai kita bertemu kembali. Berjalanlah dengan iman, hiduplah dengan pengharapan, kasihilah dengan hati yang terluka tetapi terbuka ke surga. Tidak ada hanya keheningan yang kudus dan cahaya yang abadi.